Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ferry Irawan. Yang pada kesempatan kali ini gue akan membawakan cerita tentang seseorang yang tinggal di sebuah rumah, di mana rumah tersebut merupakan rumah pesugihan. Sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe supaya gue semakin semangat bikin kontennya. Siapkan cemilan, siapkan puisi terbaik rebahan, dan berikut ceritanya. Jadi ada seseorang, anggap aja namanya Bobby ya. Nah, si Bobby ini dia berasal dari Surabaya. Nah, si Bobby ini ceritanya baru lulus kuliah, yang dimana langsung dapet tawaran kerja nih dari mantan kakak kelasnya. Ini kakak kelasnya nih kerja, dia punya studio fotografi yang berada di daerah sekitar Surabaya bagian barat. Nah, awalnya si Bobby ini laju ya dari rumahnya. Si Bobby ini rumahnya Surabaya bagian timur. Nah, namun karena jauh, capek gitu kan, dan menghemat tenaga, Bobby ini kepikiran untuk mencari kosan, ya biar lebih deket gitu kan. Singkat cerita, hari kedua dia kerja, sepulang kerja Bobby ini nyari kosan daerah sekitar situlah. Nah, namun di pertengahan jalan, pas lagi jalan gitu ya, tiba-tiba bannya si Bobby bocor. Dituntun lah itu kan motornya. Terus ketemu tuh sama bapak yang punya warung, dan dia warungnya ada tambal ban juga. Si Bobby ini kepikiran kan, sambil bapaknya tuh mambal bannya, Bobby ini nanya, "Pak, Bapak ada info nggak ya Pak ya? Di sini ada kosan tuh di mana gitu?" Nah, di dalam tuh ada istrinya si bapak tuh di dalam warung tuh. Ibunya bilang, "Oh alah, rumah." nah, namun seketika bapaknya itu langsung "Shh!" kayak seakan-akan memberikan isyarat buat ibunya kayak diem gitu, kayak nggak boleh ngomong gitu kan. Nah, emang benar di depan warung tersebut ada kayak sebuah rumah yang lumayan gede, tapi tuh kayak itu bangunan tua dan kotor banget gitu, banyak dedaunan gitu loh. Cuman karena kayak tampilannya kayak gitu, Bobby ini lewat aja tuh, akhirnya dia lanjut cari kosan gitu kan di daerah sekitar situ. Nah, dia nyari, tapi di daerah tersebut itu tuh penuh semua gitu loh, karena udah kayak malam gitu kan. Si Bobby ini ide nih, balik lagi ke warung yang tadi tuh yang dia nambal ban. Tapi dia nggak mau ke warung tuh, dia mau ngecek rumah tersebut. Akhirnya si Bobby tuh ngedeket ke rumah tersebut. Jadi rumah tersebut tuh posisinya pagarnya tuh digembok. Terus rumah ini nih kayak samping kanan kirinya rawa gitu, kayak kalian bayangin ya, kayak jauh dari tangga gitu lah, kayak rawa gitu lah, ilalang gitu. Kemudian ada belnya kan, dipencet sama si Bobby tuh. Terus keluar tuh ibu-ibu tua ya, sekitar 60 tahunan lah, keluar tuh dari rumah tersebut. Nah, Bobby tuh nanya, "Bu, di sini bener ya ada kosan?" si ibu bilang, "Oh iya Mas, ada yang kosong ini Mas. Sini Mas, masuk aja." nah, si Bobby ini masuk, dia buka pintu gerbangnya. Jadi kalian bayangin, ketika dia masuk gerbang itu, dia masuk kayak jalanan tuh penuh sama daun gitu, kayak serak, kayak saking banyaknya daun. Jalan, terus dia buka pintu. Jadi suasana dalam rumahnya itu agak gelap, gak ada ventilasi gitu loh, kayak ya gelap gitu, cahaya tuh cuma dari lampu. Nah, dan rumah ini tuh kayak rumah zaman dahulu yang klasik banget gitu loh modelnya, kalian bisa bayangin ya. Terus dia masuk, nah di situ dia ngeliat ada meja makan bulat yang gede, dan ada 8 kursi tuh kayak muter gitu kan. Terus di belakang meja makan tadi tuh, itu ada sebuah ruangan gitu. Di sampingnya lagi, itu ada semacam kayak lorong, yang kayak goa gitu lah, jalan menuju lorong gitu. Terus si Bobby ini jalan lagi, masuk. Nah, di sebelah kanan dari lorong tadi, ada bapak-bapak tua, yang kayak ini suaminya ya, duduk di kursi goyang. Di samping bapak-bapak itu ada tangga tuh ke atas untuk menuju kamar-kamar yang dikosin tuh. Akhirnya si Bobby naik tuh ke atas. Jadi begitu dia naik ke atas, itu ada semacam lorong, ya kan, panjang gitu kan.
yang di bagian kanan lorong tersebut itu tuh ada 5 kamar. Singkat cerita, Bobby ini dituntun nama ibu tersebut dan dia diarahin ke kamar nomor 3. Dia masuk. Nah, pertama yang aneh di kamar nomor 3 ini ada 2 foto yang kalian bayangin gak sih, kayak foto pas foto yang backgroundnya biru gitu, cuman dicetak segede 10R. Nah, jadi kayak pas foto yang cetak gede itu, tapi itu ada kayak laki-laki dan perempuan yang udah tua gitu loh. Karena mungkin ibunya ngeh ya si Bobby ini ngeliatin, si ibu itu nawarin kayak, Mas, itu fotonya ganggu gak mas? Misalnya ganggu, ntar biar ibu ambil aja. Oh udah bu, gak usah repot-repot, gak usah, gak apa-apa kok, gak ganggu. nah udahlah. Dan di situ juga saya tahu juga kalau di kosan tersebut itu dapat makan 2 kali sehari. Rumahnya gede, ada 5 kamar, terus makan 2 kali sehari. Si Bobby mikir pasti mahal kayak gini nih. Akhirnya dia nanya, nah kata ibunya, Aku di sini per bulan 100.000 mas. Loh kok murah? si Bobby batin kayak gitu kan. Ya tanpa banyak pikir, akhirnya si Bobby bilang gini ke ibunya, Oh ya udah bu, ini saya bayar 2 bulan dulu ya. Nanti habis ini saya ke rumah dulu bawa barang-barang, besok saya kesini bu. kayak aneh aja gitu loh, kos yang dengan gede kayak gitu dapat makan pula kayak cuma 100.000 gitu loh, kayak murah banget. Singkat cerita, ya sepulang kerja Bobby ini balik ke rumah, terus bawa barang-barang yang diperluin, dan dia tuh sampai rumah tuh ya sekitar jam-jam 9 malam lah. Dan keesokan harinya tuh setelah dia pulang dari kerja, masuklah dia kan, dia pulang kerja tuh waktu itu sekitar jam 10 lah, waktu itu ada lemburan lah, yang dimana akhirnya dia nyampe rumahnya jam 10. Jadi si Bobby ini udah nyampe depan rumah, dia buka gerbang tuh, dia buka pintu. Nah, jadi di sini posisi rumah itu udah mati lampu, kayak udah gelap gitu. Dan yang anehnya kalian tahu, ada kayak bau bekas menyan. Si Bobby itu udah mikir no, kenapa ya? Kok ada gitu? Kenapa dia harus bakar-bakar menyan gitu? Kayak aneh aja gitu. Ya cuman saat itu Bobby capek, jadi dia nggak mau ambil pusing lah. Jalan letoan dia dari pintu menuju ke tangga tadi. Nah, kalian tahu bapak yang pertama kali dia lihat? Nah, bapak yang tadi pagi itu, bapak yang kemarin itu, dia masih ada di tempat tersebut, di kursi goyangnya, dengan posisi TV-nya tuh hidup dan kenceng banget volumenya. Tapi bapak ini dia posisi tidur. Ya udahlah, dia jalan ke atas, dan dia masuk kamar tuh udah. Nama dia baru pindahan kan, dia beres-beres kamar gitu kan. Singkat ceritanya sampai jam 11 si Bobby ini dia belum bisa tidur. Nah, karena dia gabut kan, ya dia ngeliatin tuh itu foto. Nah, singkat cerita dia karena ngantuk juga kan, akhirnya dia ketiduran tuh. Belum lama dia tidur, itu tuh ada samar-samar kayak suara orang garuk-garuk tembok. Kayak kalian tau gak sih suara orang garuk-garuk tembok, kayak ya gitulah. Nah, kemudian si Bobby kebangun kan, mengganggu gitu kan. Kemudian tembok tersebut diketuk sama si Bobby. Dek dek dek. Dah tuh, diem kan, hilang tuh suaranya. Bobby balik tuh dia ke tempat tidur. Nggak lama, suara tersebut itu muncul lagi. Suara orang garuk-garuk tembok tuh. Nah, si Bobby bangun lagi. Diketok lagi lah sama si Bobby tuh. Duk duk duk. Maksudnya kode biar orang yang garuk-garuk tersebut ya jangan ganggu gitu, karena udah malam. Nah, singkat cerita, keesokan pagian nih dia berangkat kerja kan. Nah, dia berangkat kerja, dan di tempat kerja nih temannya ada yang ulang tahun tuh ceritanya. Setelah pulang kerja, si temennya ini ngajakin dia kayak makan-makan lah gitu kan, karena dia kayak ngerayain ulang tahunnya aja gitu. Nah, singkat cerita dia nongki, kemudian pulang, nyampe kosan itu pukul 11. Ya seperti biasalah, dalam rumah tuh keadaan gelap, ya kayak remang-remang gitu. Nah, si Bobby masuk, sama seperti kemarin, itu ada bau menyan. Dan kali ini bukan cuma baunya, tapi ada kayak bentuk kayak bekas-bekas serpihan menyan yang tumpah gitu loh. Dan di sini si Bobby ini udah mulai nggak nyaman gitu.
aneh aja gitu, kenapa harus ada menyan gitu. Singkat ceritanya si Bobby masuk ngelewatin ruang tamu. Nah itu kan posisi gelap remang-remang. Kalian tahu, tiba-tiba dari bawah meja makan yang gede tadi itu tuh ada sosok kayak leak yang dia makan, tapi makanya kayak orang rakus yang wak gitu kan. Dan dia kayak makan orang rakus. Dan kalian tahu apa yang dimakan? Leak ini dia makan daging ayam mentah yang dimana kayak darahnya tuh netes pasti. Karena si Bobby ini ngeliat itu kan, si Bobby kabur loh, dia langsung buru-buru naik ke lantai atas dan masuk tuh kamarnya. Singkat cerita, Bobby tidur. Keesokan harinya si Bobby tuh nanya tuh kan ke si ibu kan, pas apa soal makhluk yang dilihat si Bobby waktu semalam itu. Ibu nanya. Nah si Bobby nanya nih, Bu, semalam saya kayak ngelihat ada sosok yang makan tuh Bu, makan daging mentah. Nah si ibu bilang, Sosok apa Mas? Di sini nggak ada apa-apa Mas, Masnya halu kali. kayak gitu kan. Ibunya bilang dia halu gitu kan. Ya udahlah ya, mungkin si Bobby positive thinking, mungkin dia juga capek kan. Ya udah tuh dia, si Bobby berangkat kerja ya kan. Entah kenapa pas siang hari ini di kantor nih, si Bobby nih ngerasa badannya nggak enak gitu, kayak meriang gitu aja. Nah akhirnya sama bosnya, udahlah, kamu kalau lagi enak badan kamu balik aja Bob, kamu istirahat aja. Wah nggak enak Mas, nggak enak, masa saya nggak masuk baru kerja berapa hari. Udah nggak apa, udah kamu pulang aja, daripada gini kamu nggak fokusan. akhirnya udahlah itu kan diikutin kan instruksi dari itu kan bosnya kan. Akhirnya tuh si Bobby pulang, masih sore lah itu kan. Nah harapannya si Bobby ini, dia ketika pulang langsung tidur walaupun dengan badan masih meriang gitu kan. Jadi kayak nyampe kamar meriang. Nah jadi di kamar Bobby dia punya yang namanya kipas angin ya. Dan karena kipas angin ini mungkin Bobby mikir kayak, waduh ini mah kalau meriang pakai kipas angin malah yang ada nggak sembuh malah makin sakit. Akhirnya dimatiin lah itu sama si Bobby. Dia pakai selimut, dia kerebutan tuh kayak gitu. Ternyata pas dia udah kerebutan, si Bobby ini dia kegerahan. Jadi di sini si Bobby bingung ya, mau nyalain kipas angin tapi dia lagi meriang, mau kerebutan selimut tapi cuma dia gerah. Ya entah kenapa si Bobby ini kepikiran buat tidur di lorong yang depan kamar. Jadi lorongnya tuh, jadi keluar kamar tuh ada lorong yang dimana di ujung lorong itu ada kayak tempat keluar buat jemur pakaian gitu. Singkat cerita si Bobby ini keluar bawa selimut, bawa bantal, dia tidur lah itu kan di lorong kan gitu. Nih terus pas si Bobby udah mulai agak ngantuk tuh, samar-samar si Bobby ini ngelihat ada sosok hitam masuk lewat pintu jemuran yang dari luar. Nah sosok itu jalan dan sosok itu tiba-tiba tuh duduk di depan Bobby. Dan sosok ini tuh natap si Bobby kayak deket banget gitu sama mukanya. Dan sosok itu tuh ngomong gini, Mas, sampean kok turu gini? Mas, sampean kok turu gini? namanya si Bobby lagi sakit ya kan, dia lagi pengen istirahat. Spontan lah si Bobby marah. Nah, dia marah kan akhirnya kan. Terus si Bobby ngomong gini, Woi, ngale kon, kurang ajar, ganggu wong turu. sontak sosok tersebut ketakutan dan kabur keluar. Karena si Bobby di situ setengah sadar, ya udahlah, si Bobby lanjut tidur lagi tuh dia. Nggak lama berselang, sosok tersebut datang lagi. Terus nepuk bagian pinggang si Bobby, dan dia ngelakuin hal sama lagi. Mas, kamu mau turu gini Mas? Si Bobby ini ngambek kan, kenapa dia datang lagi? Si Bobby bangun, terus udah tuh makhluk itu diusir lagi, dikata-katain lah dengan bahasa Jawa yang jorok lah gitu. Baru tuh setelah itu si Bobby bisa tidur nyenyak sampai keesokan harinya. Esok harinya si Bobby bangun, mandi, terus belum berangkat kerja tuh
dia sarapan kan. Jadi pagi itu dia sarapannya soto. Nah, pas Bobby lagi enak-enak makan gitu, tiba-tiba ada rambut. Jadi kayak di sendoknya pas dia menyendok tuh ada rambut. Akhirnya diambil lah itu kan. Terus dia makan lagi kan, nyendok di suapan kedua. Di situ kalian tahu ada rambut lagi yang kayak kalian tahu kayak segumpal rambut masuk ke mulutnya gitu. Nah, si Bobby kan dia paling nggak suka kan kalau makan di rambut. Terus si Bobby lari ke kamar mandi, dia muntah, dimuntahin lah itu kan. Nah dia udah nggak mood makan tuh. Nah si ibu nanya, Mas, kenapa mas? Kok muntah-muntah gitu? Ini bu, tadi saya makan soto ada rambutnya. Gitu, mohon maaf bu. langsung dicek tuh kan sama ibunya, kayak diaduk-aduk gitu kan. Dan emang di situ ada rambutnya. Dan si ibu ini kayak mohon maaf banget gitu kan. Terus kayak nggak mungkin juga kalau ibunya sengaja ngasih rambutnya gitu loh. Dan itu rambutnya banyak, kayak nggak logis aja. Si Bobby sempat mikir, apa ada sama hubungannya sama makhluk semalam yang ganggu dia tidur. Nah, singkat cerita, si Bobby ini dia berangkat lagi tuh dia kan. Singkat cerita dia berangkat kerja lagi. Setelah sarapan, ya Bobby biasa lah ya kerja kan. Dan seperti biasa juga pulang kerja sekitar jam 6. Saya tuh Bobby masuk kamar, Bobby langsung istirahat. Nah, jadi begitu jam 6 itu si Bobby tuh langsung tepar, kayak tidur lah gitu. Tiduran, dan Bobby bangun tuh jam 11 malam. Kebangun karena kebelet pengen kencing. Jadi di kosan ini kamar mandinya kan di luar dan adanya di bawah. Sehingga si Bobby dia harus turun tuh dia. Pas Bobby keluar kamar, pas dia mau turun tangga tersebut, kalian tahu, si Bobby ngeliat bapak-bapak yang ada di kursi goyang tadi, itu dia duduk kayak biasa sambil nonton TV. Tapi anehnya, sosok yang kemarin kayak berdiri di belakang bapak tersebut, kayak sambil kayak bukan joget sih, tapi kayak goyang-goyang gitu badannya. Pas sontak Bobby kaget lah lihat kayak gitu kan. Akhirnya si Bobby ya udahlah, dia mengurungkan niatnya buat ke toilet. Dia masuk lagi lah dia tuh ke kamarnya kan. Nah sampai kamar, si Bobby ini dia mikir gitu kayak, kok aneh banget gitu loh di sini. Bener-bener aneh gitu loh. Singkat cerita Bobby istirahat. Keesokan harinya si Bobby kerja nih dia kan seperti biasa. Nah pas begitu nyampe tempat kerja, ada nih kan dia Bobby punya temen, ya sebutnya namanya Yanto lah. Nah si Yanto ini dia nanya ke Bobby, Bob, kamu gimana Bob? Kamu masih ngelaju dari rumah ke sini atau sekarang udah dapet kos-kosan? Oh, kalau aku udah dapat kos-kosan toh. Dapat kos-kosan di mana? Itu toh di Gang 6. Gang 6 yang mana? Itu loh toh, yang di depan warungnya ada tambal bannya, yang rumahnya gede. Loh. Kok kamu berani banget ke posisi itu? Lah emang kenapa toh? Yaudah, nanti ntar makan siang kamu ikut aku makan di warteg depan kantor. Nah di situ tuh bapak wartegnya dia tahu silsilah rumah tersebut. Nah ntar kamu tanya tuh ke bapak itu. wah singkat cerita jam makan siang kan, si Yanto masih Bobby ini dia ke warteg tersebut. Nah pas selesai makan, si Bobby nanya kan ke bapak wartegnya, Pak, Bapak emang tahu Pak silsilah rumah yang ada di Gang 6 itu? Rumah Gang 6? Emang kenapa mas? Enggak sih Pak, soalnya saya kos di situ Pak. Loh mas, sampean kok kendelman? Sampean kok berani banget? Lah emang kenapa Pak? Jadi mas, rumah di situ mas, itu rumah pesugihan mas. Jadi dulu ceritanya gini mas, rumah ini tuh yang punya tuh seorang pasutri ya, yang dimana pasutri ini warga sekitar tuh curiga kalau mereka ngelakuin pesugihan. Jadi pasutri ini dulu tuh dia punya usaha keripik yang besar di daerah Surabaya, dan mereka tuh punya 2 anak.
Anak yang pertama laki-laki, anak yang kedua perempuan. Nah, suatu hari anak yang laki-laki ini dia ngalamin kecelakaan di daerah Sidoarjo. Jadi ketika dia naik mobil, itu entah dia ngantuk apa gimana, dia nabrak tronton tuh dia, dan ya udah langsung mati di tempat. Nah, berarti anaknya kan masih satu kan, itu yang perempuan. Nah, anaknya yang perempuan ini ceritanya udah nikah nih dia nih, tapi mungkin dia selama hidup ketika dia hamil dan ketika umur kandungannya 7 bulan itu pasti keguguran, dan kita semua nggak pernah tahu di mana dia menguburkan janinnya. Singkat cerita, pada suatu hari, jadi saat bapak ibunya itu di tempat produksinya, jadi anaknya si cewek ini di rumah gitu kan. Pas sepulang kerja, bapak ibunya ini ngetok rumahnya gitu kan. Dia pengen dibukain gitu, maksudnya kan mau masuk, tapi nggak ada jawaban dari anaknya cewek ini. Ya akhirnya ini curiga dong. Akhirnya pas diketok, dan dia bawa kunci cadangan kan, ini kan dia. Yang dibuka rumahnya, dan yang kalian tahu, anak perempuannya ini udah ditemuin meninggal dalam posisi di lantai, kayak matanya melotot, kayak sambil megang leher gitu, dan kayak lidahnya sampai menjulur, kayak seakan-akan ada yang mencekek kayak gitu. Kita di sini nggak pernah tahu kisah aslinya, cuman warga sekitar mempercayai kalau di rumah ini itu rumah pesugihan. Dan makanya sudah setahun ini mas, nggak ada yang berani ngekos di situ. Loh, ada kok pak. Saya ngekos pak, ada 5 orang sama saya. Lah emang iya mas? Jadi pernah saya ada satu malam yang dimana pada malam itu ada tembok digaruk-garuk gitu pak. Oh iya gitu mas, soalnya setahu saya mas, itu kos-kosan udah setahun kosong dan nggak ada yang berani ngekos di situ mas. Oh alah gitu pak. Oh ya udah pak, terima kasih pak atas informasinya. Wah, singkat cerita, bingung lah ini kan, mikir dia si Bobby kan. Akhirnya dia pulang. Nah, ketika dia pulang, temennya sempat tadi kan, si Yanto tuh sempat ngasih masukan. Bob, kalau kataku, mending kamu cabut tuh dari situ. Nah, si Bobby di sini tuh dia belum cerita kalau selama ini Bobby digangguin. Si Yanto nih nggak tahu kan dia. Cuman setelah digituin sama si Yanto, Bobby jadi kepikiran. Kayaknya emang dia harus cepatnya keluar gitu kan. Sepanjang perjalanan pulang, Bobby ini mikir kan, alasannya apa ya biar bisa cabut. Sehingga cerita si Bobby langsung pulang, dia masuk dan dia kayak buru-buru gitu langsung ngemas-ngemasin barangnya. Dan malam itu juga si Bobby itu dia keluar dari kosan tersebut. Nah, ketika dia keluar kamar, turun tangga udah mau keluar pintu gitu, si ibunya ngelihat. Gitu kan, kayak, Mas, mau kemana mas? Bobby jawab kan. Dan Bobby juga nggak pengen ibu ini tersinggung gitu kan. Si Bobby bilang gini, Song, bu, ini bu, saya mau pindah kosan bu. Emang kenapa mas? Soalnya sekarang kantor saya pindah bu, makanya saya juga harus nyari kos-kosan yang lebih dekat. Loh, kok dadakan banget mas? Bu, soalnya nyari yang lebih dekat. Walah, ya udah kalau gitu mas. nah ibunya ini nanya lagi, Mas, tapi emang selama di sini masnya nggak ada apa-apa kan? Bobby jawab, Enggak kok bu, paling cuman yang kemarin rambut sama yang sosok leak. si Bobby diem tuh dia. Terus karena si Bobby dia udah ngerasa mau cabut kan, si Bobby nanya satu hal lagi. Bu, saya mau nanya, sebenarnya di atas tuh beneran ada orang nggak bu yang ngekos selain saya? Nah ibu itu terus ekspresinya kayak berubah, kayak langsung diem gitu, langsung kayak nunduk. Kemudian si ibunya jawab, Anu mas, sebenarnya yang kos sini mas doang. jelek, langsung lah itu kaget kan dia. Bener ternyata apa yang diomongin si Yanto. Jadi sebenarnya kamar yang 12 sama 45 itu kosong mas. Itu saya kunci. Wah langsung buyar lah itu kan. Intinya si Bobby itu benar-benar buyar. Jadi ternyata yang dia alamin sepanjang itu tuh benar-benar real gitu. Cuman si Bobby masih jaga perasaan ibunya, kayak nggak ngomong, masih mendem di hati aja gitu. Nah, singkat cerita si Bobby dia mau pamit. Nah, ketika dia udah benar-benar mau pamit, si ibu ini manggil bapaknya. Pak, ini pak, nak Bobby mau pamit, mau pindah kosan.
si Bobby ini ngelihat si bapaknya. Jadi si bapaknya ini dia sakit stroke ya, yang dimana dia nggak bisa gerak, kayak sulit gitu geraknya. Nah, tapi bapak ini masih bisa berdiri ya, cuman susah gitulah buat jalan. Nah, pas dia berdiri, kalian tahu, itu di kaki bapaknya ada sosok anak kecil yang pokoknya seluruh badannya hitam dan mohon maaf ya, telinganya panjang. Dan sosok itu ngeliatin si Bobby gitu kan. Jadi bapaknya kayak kesusahan jalan, dan ternyata kalau dilihat itu ternyata ada yang megangin kakinya gitu kan. Nah, singkat cerita udahlah pamit kan, terus Bobby keluar dari kosan tersebut dan nyari kosan lain. Gokil banget anjir emang. Jadi menurut kalian gimana? Untung aja gitu si Bobby dia masih sadar dan ketemu si Yanto dan dikasih tahu lah tuh kan perihal itu. Gue nggak bisa bayangin sih, misal gue jadi Bobby, jadi anjir parah banget. Tinggal di kosan yang katanya ada 5 orang ya kan penghuninya, ternyata selama ini cuma dia doang dengan teror yang dia hadapin. Gokil banget sih. Ya, sekian cerita yang bisa gue bawain pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue lebih semangat bikin kontennya. Sekian dari gue Ferry Irawan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.